Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Setiawan, NIM 3221008. Nama saya Rizky Fakana Iksan dengan NIM 3221016. Nama saya Rangga Risa Putra, NIM saya 3221013. Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan matriks dalam program aplikasi restoran. Ya, nama saya Rangga Risa Putra. Saya akan menjelaskan pada bab 1, yaitu pada latar belakang masalahnya. Kasir adalah tempat melakukan transaksi atau pembayaran yang menjadi akhir dari sebuah transaksi jual beli antara konsumen dan produsen, sehingga menghasilkan kepuasan pada masing-masing pihak. Lalu, kasir juga dapat diartikan sebagai pintu pertama dan terakhir di setiap transaksi yang terjadi di toko. Jika mempunyai pramuniaga yang sopan, melayani konsumen dengan tulus, ternyata setelah konsumen tadi melakukan pembayaran, kasirnya kurang ramah, kurang sopan, sehingga menyebabkan kebanyakan dari pengunjung tidak akan kembali ke toko Anda lagi. Lain halnya jika Anda mempunyai pramuniaga yang kurang cakap, cenderung kurang sopan kepada konsumen, tapi diimbangi dengan kasir yang sopan. Lembut tutur katanya, kemungkinan customer yang mengeluh tidak akan kapok berbelanja ke toko Anda lagi. Alangkah indahnya pramuniaga dengan kasir mempunyai servis yang memuaskan. Kredibilitas toko Anda akan jauh lebih tinggi di mata customer Anda. Baik, saya akan menjelaskan pada latar belakang masalah, yaitu pada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan permasalahan, yaitu usulan sistem pelayanan yang akan memperpendek waktu tunggu dari setiap pelanggan yang mengantri. Saya akan lanjutkan pada batasan masalah. Dalam setiap pembahasan suatu permasalahan, perlu diadakan pembatasan agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah. Batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1. Membuat aplikasi sederhana mungkin agar cepat melayani customer dengan waktu sesingkat-singkatnya. 2. Pelayanan pada server mengikuti disiplin pelayanan yang telah dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya saya Rizky Fakana Iksan akan melanjutkan dengan bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, aplikasi pemesanan. Pemesanan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen, maka perusahaan harus mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud pemesanan adalah proses perbuatan, cara memesan, tempat barang, dan sebagainya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu perangkat lunak pendukung. Perangkat lunak pendukung adalah perangkat lunak yang mendukung untuk melancarkan dalam pembuatan sebuah sistem yang sedang dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Yang pertama yaitu SAM Web Server, yaitu perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program HTTP server, MySQL, database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan bar. Yang kedua yaitu PHP Hypertext Preprocessor. PHP ini merupakan bahasa pemrograman berbasis server side yang banyak digunakan untuk membangun web dinamis atau situs web interaktif. Selanjutnya yang ketiga, MySQL merupakan suatu perangkat lunak sistem manajemen basis data relasional dengan konsep SQL. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Yang terakhir yaitu Visual Studio Code, merupakan
text editor terbaru yang sangat bagus yang dikembangkan oleh perusahaan ternama di dunia yaitu Microsoft. Dilihat dari fungsi dan fitur yang mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Java, HTML, Ruby, Perl, SQL, C dan C++ dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database restoran yang terdiri atas 5 tabel. Yang pertama yaitu tabel order yang berisi tentang ID order, ID admin, ID pengunjung, waktu pemesanan, nomor meja, total harga, uang bayar, uang kembali, dan status order. Yang kedua yaitu tabel level yang terdiri atas ID level dan nama level. Yang ketiga tentang tabel masakan yang berisi tentang ID masakan, nama masakan, harga, stok, status makanan, dan gambar masakan. Yang keempat yaitu tabel user yang terdiri dari ID user, username, password, nama user, ID level, dan status. Yang terakhir yaitu tabel stok yang terdiri atas ID stok, ID pemesanan, ID jumlah terjual, dan status cetak. Saya akan melanjutkan tentang implementasi matrik pada aplikasi restoran dengan menerapkan matriks penjumlahan. Dari contoh, Pak Beno seorang pemilik warung makanan kecil, rata-rata makanan dan minuman yang habis dijual sebagai berikut. Ani membeli 10 nasi kecil, 10 sayur asam, dan 5 es hijau. Uni membeli 20 nasi kecil, 15 sayur asam, dan 8 hijau. Sedangkan Eno membeli 15 nasi kecil, 20 sayur asam, dan 10 hijau dalam satuan bungkus. Baik, kita lanjut ke aplikasi. Pertama, login sebagai Ani, pelanggan pertama. Entry order, Ani membeli 10 nasi kecil, 10 sayur asam, dan 5 hijau. Nasi kecil, sayur asam, hijau. 10 nasi kecil, 10 sayur asam, dan 5 hijau. Dengan total keseluruhan 55.000. Proses pemesanan. Ada login sebagai Uni, pelanggan kedua. Ini membeli 20 nasi kecil, 15 sayur asam, dan 8 hijau. Total 93.000. Transaksi selesai. Yang ketiga ada Eno sebagai pelanggan ketiga. Eno membeli 15 nasi kecil, 20 sayur asam, dan 10 hijau. Belanjaannya 100.000. Proses pemesanan, transaksi selesai. Lanjut ke soal. Banyaknya makanan dan minuman yang habis dijual adalah 10. Ani membeli 10 nasi kecil, 10 sayur asam, dan 5 hijau. Sedangkan yang B ada Uni membeli 12 nasi kecil, 15 sayur asam, dan 8 hijau. Sedangkan C ada Eno membeli 15 nasi kecil, 20 sayur asam, dan 10 hijau. Matrik harga makanan dan minuman adalah nasi kecil 2.000, sayur asam 3.000, dan es hijau 1.000. Hasil dari pemasukan ada Pak Beno. Yang pertama ada 55.000 dari Ani. Dari contoh aplikasi, login sebagai Pak Beno. Transaksi yang masuk adalah Ani dengan total belanja 50.000, Uni 93.000, dan Eno 100.000. Dari soal setara. Jadi pemasukan harga yang diterima dari
Jadi pesanan nasi pecel sayur asem dan es cincin turut adalah 55.000, 93.000, dan 100.000. Kita lanjut ke aplikasi sebagai kasir. Kasir di sini bertugas menyeleksi transaksi. Yang pertama ada Ani dengan total belanja 55.000 dengan total uang 60.000 sebagai contoh dengan kembali 5.000. Transaksi selesai. Kedua ada Uni dengan total belanja 93.000 dengan membayar uang sebesar 100.000. Kembalian yang diterima Ani sebesar 7.000. Transaksi selesai. Yang ketiga ada Eno dengan uang 100.000 dengan total belanja 100.000. Kembalian 0. Transaksi selesai. Transaksi yang masuk ada Eno, Uni, dan Ani dengan total belanja 193.000 dan 55.000. Setara dengan contoh soal. Yang kedua ada yang selanjutnya login sebagai Pak Beno. Pak Beno sebagai owner suatu restoran bisa menyeleksi makanan, transaksi, dan melihat laporan yang dibuat kasir. Dari contoh laporan, barang yang habis terjual ada sayur asem, nasi pecel, dan nasi cincau dengan uang masuk sebanyak 248.000. Dari contoh soal, dapat memasukkan hari Pak Beno dari seluruh pesanan 55.000, 93.000, dan 100.000 adalah sebesar 248.000. Baik, relasi yang sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.